Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Munawar di mata pelajaran biologi. Mari kita belajar bersama. Anak-anak, kembali lagi bersama Ustadz Munawar. Kali ini kita masuk di bab 4, yaitu pembelahan sel. Setelah kemarin kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan, metabolisme sel, materi genetik, dan kali ini kita mempelajari tentang pembelahan sel. Setelah itu nanti ada pewarisan sifat menurut hukum Mendel, baru ada penilaian setengah semester. Jadi ada 2 bab lagi untuk menuju ke penilaian akhir semester 1. Seperti itu ya. Mari kita simak baik-baik pembelahan sel dan pertumbuhan sel pada makhluk hidup tentunya. Ustaz berikan beberapa ayat ini ya pada Quran surat Al-Mu'min ayat 12 sampai 14. Dan yang artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu saripati dari tanah gitu ya. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Dalam surat Al-Mu'min bahwa di sini disebutkan tadi kita hanya awalnya ya, penciptaan manusia itu termasuk kita, awalnya itu dari saripati tanah yang dalam hal ini adalah air mani. Jadi hanya satu sel saja dan bertempat yang kokoh di rahim. Jadi air mani atau sperma dengan ovum menjadi satu yang disebut nanti menjadi zigot ya. Di situ dari satu buah sel menjadi 2, menjadi 4 dan seterusnya ya. Menjadi banyak sel seperti sekarang ini. Jadi maha suci Allah pencipta yang paling baik. Manusialah yang paling sempurna. Tentu ya, dari bentuk muka, kaki, tangan semuanya itu manusia yang paling sempurna. Kaki misalnya ya, tentu saja kita juga nggak mau apabila kaki kita itu digantikan menjadi kaki kambing atau kaki kuda ya, kan nggak nggak sempurna nanti jadinya ya, nggak cocok gitu ya, nggak pas gitu. Tangan juga sama ya, masa tangan kita mau digantikan sama tangan belalang misalnya ya, belalang ada tangannya nggak ya? Ya itu kaki ya, nggak cocok. Italah yang paling sempurna manusia. Maka dari itu kita harus selalu memperbanyak ilmu dan memperbanyak keimanan kita ya, atau menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Di bab 4 kali ini kita akan mempelajari tentang pembelahan sel ya. Pembelahan sel adalah suatu proses di mana material seluler dibagi ke dalam 2 sel anak. Pada organisme tersebut yang umumnya dimulai dari satu sel tunggal, pembelahan sel juga merupakan suatu proses di mana jaringan yang telah rusak diganti dan diperbaiki. Tujuan pembelahan sel yaitu yang pertama adalah regenerasi sel-sel yang rusak atau mati, serta nanti digantikan oleh sel yang baru. Pertumbuhan dan perkembangan, perkembang biak atau reproduksi, serta variasi dari individu baru. Ini adalah tujuan pembelahan sel. Menurut pembelahan sel ini ya, menurut pembelahannya, dari pembelahan sel dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembelahan sel secara amitosis, kedua mitosis, yang ketiga adalah meiosis. Ya, ini yang pertama adalah amitosis, yang kedua mitosis dan meiosis. Kira-kira apa bedanya? Ya, kalau di buku itu hanya 2, yaitu
mitosis dan meiosis saja. Tapi Ustadz tampilkan juga yang amitosis sehingga nanti materinya lengkap gitu ya. Di buku hanya ini aja, mitosis dan meiosis. Amitosis yang pertama ya, atau pembelahan biner. Bisa juga disebut dengan pembelahan langsung. Kenapa langsung? Karena di sini tidak ada tahap-tahapannya. Jadi dari satu sel menjadi dua. Ya, nih. Satu menjadi dua tanpa melalui tahap-tahapannya. Berbeda nanti dengan mitosis dan meiosis. Di sini sel bakteri ya, kita tentu saja di kelas 10 sudah mempelajari di Kingdom Monera, bentuknya kurang lebih seperti ini. Kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Kemudian bagian DNA kromosom yang menempel mengalami replikasi, ini ya. Dan sel mulai membelah. Terbentuklah dua sel anakan. Jadi yang ini menempel pada dinding sel. Nah, ini ya. Dan kemudian ada tempelan lagi sini. Sehingga nanti menjadi dua. Seperti ini ya. Ini contohnya. Jadi langsung. Ini satu, ini dua. Nah, dari satu menjadi dua. Ini adalah pembelahan yang pertama tadi, amitosis. Jadi secara langsung. Serta sebelum ke pembelahan mitosis dan meiosis, ini ada siklus sel ya. Jadi sebenarnya waktu dalam pembelahan ini dalam 24 jam ya. Misal itu yang digunakan untuk pembelahan hanya ini aja. Jadi sangat sedikit. Misalkan ini misalkan 5 jam misalnya. Ini 5 jam juga. Ya, ini misal atau ini 4 ya. Yang ini bisa 24 ya. 9. Nah, ini ya, misal ini 10 jam atau ini misal 12 jam yang sini ya. Ternyata waktu yang untuk mengelakkan mitosis fasenya ini hanya sendi atau satu banding berapa gitu ya. Itu siklus sel. Mitosis yang pertama kita pelajari di pembelahan mitosis ya. Interfase ini adalah fase persiapan ya. Nanti boleh dibaca di sini. Interfase sebelum mengalami pembelahan, pada fase ini terjadi proses persiapan dan penimbunan energi. Jadi sebelum membelah dibutuhkan juga energi yang sangat banyak. Di fase ini terdiri dari 3 fase, yaitu fase G1 yang tadi ya di sini. Kita tampilkan di sini misalkan ya 12 jam. Ya, sangat lama. Sintesis pada S ya, pada sintesis. Fase G1. Nah, ini fase sintesis dan fase G2 gitu ya. Replikasi DNA setelah replikasi DNA telah selesai dan bersiap akan mengadakan pembelahan secara mitosis. Selain itu, inti sel atau nukleus telah terbentuk dengan jelas dan terbungkus membran inti. Ini fasenya ya. Mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada seluruh jaringan tubuh, baik jaringan somatik atau tubuh ini ya, vegetatif, maupun pada jaringan germinatif atau generatif. Tujuan pada hewan bersel satu untuk memperbanyak diri, pada hewan bersel banyak atau multiseluler ini untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Jadi di dalam tubuh ini terjadi pembelahan mitosis ya. Tahap pembelahan bisa disingkat dengan promat ya. Ini untuk cepat menghafalnya. Jadi P itu profase, M itu ya, itu profase, M-nya adalah metafase, A-nya itu anafase, dan terakhir T adalah telofase. Jadi promat, profase, metafase, anafase, dan telofase. Hasil dari pembelahan mitosis yaitu dua sel anakan yang memiliki jumlah kromosom seperti induknya atau diploid, bisa juga dituliskan nanti 2N gitu ya. 2N. Nah, pembelahan mitosis ini ya, yang pertama adalah interfase ini, kemudian menjadi profase, anafase, telofase, dan terakhir menjadi dua sel. Ini adalah interfase, kalau kurang lebih seperti ini ya, apabila di sel hewan, apabila di mikroskop ya, seperti ini, di tumbuhan seperti ini. Jadi materi genetik berupa DNA-nya atau kromosomnya dia sudah terbentuk. Nah ini.
Nah, profase benang-benang kromatin makin memendek sehingga menjadi tebal. Terbentuklah kromosom-kromosom, setiap kromosom lalu membelah dan memanjang dan anakan kromosom ini dinamakan kromatid. Membran inti mulai menghilang. Ini ya, membran intinya sudah mulai hilang. Akhirnya kan awalnya dia menyatu gini ya. Menyatu, tapi ini sudah mulai menghilang. Ini kromosomnya juga sudah terbentuk. Sentriol berbentuk seperti batang dalam sitoplasma juga membelah. Ini sentriolnya nanti di sini. Ini profase. Kemudian ini pada sel hewan dan sel tumbuhan sudah terbentuk seperti ini ya. Pada tahap metafase, nah ini kromosom menempatkan diri di bidang ekuator atau dari sisi sel. Kita tahu bahwa kromosom itu yang di materi genetik ya kemarin ya, sudah dijelaskan kromosom ini ya, bentuknya seperti ini dan dia lurus ya, sehingga berada di tengah-tengah bidang pembelahan. Nama tahapnya adalah metafase, jadi tahap yang kedua. Ini jadi pada sel hewan apabila diamati di mikroskop seperti ini ya, membelah di tengah. Ini juga sama, di tengah sel. Ini selnya, satu sel, ini di tengah. Ini tahap metafase. Kemudian ada tahap anafase. Ya, kedua kromatid memisahkan diri dan ditarik benang gelendong yang dibentuk di tiap kutub. Nah, tahapannya seperti ini ya. Keturunan tiap kromatid itu memiliki sifat 2N atau diploid ya. Mulai saat ini kromatin-kromatin berlaku sebagai kromosom baru. Nah, ini kromatinnya sudah tidak di tengah lagi tadi, melainkan sudah menuju ke tepi ini ya. Nah, tepi kanan, tepi kiri. Dan ini sudah siap untuk membelah. Nah, ini pada tahap anafase, jadi tidak di tengah. Ini tidak di tengah. Gitu ya. Kemudian di tahap telofase ini sudah terbentuk. Nah, setiap kutub sel banyak sekali ya. Nanti boleh dibaca sendiri. Nanti durasinya terlalu panjang ya. Bisa singkat saja, di telofase ini sudah ada pelengkungan ya di sini ya. Di dinding selnya atau membran selnya. Nah, sudah melengkung dan siap untuk nanti membelah. Nah, terakhir telofase gitu ya. Kemudian ada pembelahan yang kedua yaitu meiosis. Meiosis di sini ya ada profase, metafase, anafase, telofase. Tahapannya sama. Pada tumbuhan terjadi di benang sari dan putik, pada hewan terjadi pada saat alat kelamin. Kalau mitosis tadi di seluruh tubuh ya. Kalau meiosis ini hanya di alat kelaminnya saja. Kalau pada manusia ya, pada pembentukan sperma dan ovum. Kalau pada tumbuhan itu pada tahap pembentukan benang sari dan putik, gitu ya. Pada hewan bersel banyak untuk membentuk sel kelamin gamet ya, atau gamet ini. Meiosis berfungsi mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya menjadi jumlah kromosom yang sama. Gini ya, kemarin juga Ustadz sudah jelaskan di genetika. Jadi nanti ini N ya, makhluk hidup kan misalnya kalau pada manusia itu 46 jumlah kromosom. Ustadz ulangi lagi nih ya. Ini nanti ini atau bisa disebut dengan diploidnya ini 2N. 2N. Dan semakin nanti membelah gitu ya. Sehingga menjadi 23 kromosom. Ini 23. Gini ya nanti ya. Dan diambil misalkan di sini. Ini yang disebut menjadi setengah dari anakannya. Jadi lambangnya biasanya N atau haploid. Kalau ini 2N namanya diploid. Seperti itu ya. Ini hanya gambaran, nanti kita akan simak. Terjadi lewat dua rangkaian tahap yaitu pro. Ini meiosis 1 ya dan meiosis 2 gitu ya. Untuk mengingatnya karena ini ada di profasenya ada tahapan lain yaitu prolesipadida mat 1 atau pro dan meiosis 2-nya promat 2. Prolesipadida mat 1. 4
Hasilnya yaitu 4 sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom sel induknya, haploid atau tadi sudah N ya, N. Ini tahapannya meiosis pada pembentukan, sel ya. Jadi meiosis 1 kita lihat di sini, meiosis 2. Dari 1 menjadi 2, ini 2 menjadi 4. Meiosis 1 hanya ini meiosis 2-nya. Meiosis pada tahap interfase yaitu di sini sel mengalami tahap perkembangan seperti duplikasi organel untuk mempersiapkan pembelahan. Nah, ini kalau di mitosis tadi kutubnya hanya satu-satu ya, ini 2. Meiosis pada tahap profase 1, kromosom mulai berkondensasi, membran nukleus menghilang, kromosom homolog saling berpasangan. Ini membran nukleusnya ya, ini ya, dia sudah mulai menghilang. Tadinya kan seperti ini. Nah, tadinya dikelilingi oleh membran nukleus atau nukleoplasma, ini sudah menghilang ya, dan kromosomnya juga dia sudah berpasangan. Hijau, merah, biru, merah, biru, merah. Ya, kita lihat selanjutnya pada tahap ini ya, meiosis pada tahap profase tadi ada tahap-tahapannya yang Ustadz singkat menjadi tahapannya lesipadida. Ini adalah tahapannya lesipadida. Le itu leptoten, Z-nya zikoten, P-nya pakiten, D-nya diptoten, dan dia lagi diakinesis. Kalau di sini di LKS tidak ada. Ada penjelasannya ya. Nanti leptoten itu apa, zigoten apa, pakiten apa, diptoten apa, dan diakinesis apa. Silakan boleh dibaca tersendiri. Kita lanjutkan metafase 1 ya. Ini masih di meiosis 1. Setelah membran nukleus menghilang, pasangan kromosom homolog diikat oleh benang spindle di bidang ekuator. Ini ya, kromosomnya sudah diikat benang spindle-nya yang ini. Nah, ini benang spindle diikat. Nantinya akan ditarik di tahap anafase 1. Nah, ini. Jadi kromosomnya ditarik menuju ke kutub-kutubnya. Ini tahap telofase. Nah, telofase juga sama. Jadi apabila telofase dia sudah ada lengkungan seperti ini ya. Menjadi 2 sel anakan yang bersifat diploid. Sifat haploid ya, ini sudah haploid. Jadi yang tadi masih diploid ya, dalam satu sel, ini sudah haploid. Oke. Kita lanjutkan tahap yang kedua. Nah, ini sudah berpisah ya antara yang biru dan merah. Ini juga berpisah antara biru dan merah. Profase 2 seperti ini ya. Tahapannya masih sama. Tadi ya. Kemudian diikat menggunakan metafase itu diikat dengan benang-benang kromatid. Kemudian anafasenya dia sudah menuju ke kutub-kutub berawalan dan telofasenya dia sudah menjadi 4 anakan yang haploid. Nah, setengah dari induknya. Gitu ya. Itu adalah tahap-tahapannya untuk proses pembelahan secara meiosis. Kita di pertemuan kali ini itu saja. Jadi pembelahan sel tadi dibagi menjadi 3, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Mitosis tadi ada tahap-tahapannya ya. Kalau amitosis tidak ada tahap-tahapannya, kalau mitosis ada tahap-tahapannya berupa tadi sudah singkat ya. Mana ini? Nah, meiosis ada profase, metafase, anafase, dan telofase atau bisa disingkat dengan promat. Mitosis menghasilkan 2 N ya atau diploid, anakannya dia masih sama sifatnya dengan induknya. Gitu ya. Serta pembelahan selanjutnya yang ketiga adalah pembelahan meiosis. Tahap-tahapannya sama promat, bedanya di meiosis 1 yaitu lesipadida, prolesipadida. Kalau meiosis 2 sama promat. Profase, metafase, anafase, telofase. Untuk tahapan-tahapannya nanti boleh diamati masing-masing tahapnya ya. Profase bagaimana, metafase, anafase, telofase itu karakteristik dari pembelahannya seperti apa. Seperti itu.
Silahkan nanti boleh dikerjakan LKPD-nya, sebelum di pertemuan berikutnya, yaitu kita akan bahas gametogenesis pada manusia. Nanti pembentukan sperma dan pembentukan ovum ya, ini sangat menarik ya. LKPD-nya Ustadz jelaskan terlebih dahulu ya mungkin. Ini ya. Jadi ada 3, yaitu nanti ada LKPD amitosis, meiosis, dan meiosis. Amitosis, mitosis, dan meiosis. Nanti siswa pilih satu-satu. Nah, misal di amitosis, bagaimana proses pembelahannya, gambarkan ya, serta gambarkan bagaimana karakteristiknya, terjadi pada organ mana ya, atau organisme apa gitu. Kemudian meiosis juga sama ya, silakan diisi nama, kelas, gambar tahap-tahapannya ini ya, tahap-tahapannya apa, serta digambar. Sama kalau di mitosis juga sama ya. Nah, ini dia tahap gambar, tahap-tahapannya, keterangan gitu ya. Apakah sel bawang merah gitu ya. Nanti apabila tidak ada yang Ustadz jelaskan ya, misal di sini ya, bawang merah misal, ini kan pada sel tumbuhan. Ini kan tidak mengamati secara pribadi ya, boleh menggunakan data sekunder dari internet. Seperti itu. Apabila ada pertanyaan nanti boleh di WA maupun di Google Classroom, gitu ya. Sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wabil taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.